Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Hari ini kalian akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Manusia itu bisa bergerak karena dia memiliki organ gerak. Organ geraknya itu ada dua, yaitu yang bersifat pasif, itu namanya rangka atau tulang, yang bersifat aktif atau yang menggerakkan yang pasif itu namanya adalah otot. Tapi untuk pada pertemuan ini kalian akan belajar dulu mengenai rangka ototnya pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan keempat atau kelima nanti ya. Sistem gerak pada manusia itu ada rangka. Rangka itu selain fungsinya sebagai alat gerak pasif, dia juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Fungsi rangka atau tulang itu ada fungsi namanya sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Jadi kalian bentuknya bisa tinggi, ya, bisa rendah. Itu karena kalian memiliki rangka. Kalau rangkanya pendek ya nanti anaknya pendek, atau kalau tinggi ya tinggi ya. Selain itu juga sebagai penyangga tubuh biar bisa berdiri kokoh, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Itu karena kalian memiliki rangka. Kalau tidak memiliki rangka nanti kalian kayak cacing nanti ya, nggak bisa berdiri tegak. Jadi fungsi yang pertama yaitu penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Berikutnya adalah pelindung organ vital. Jadi dalam tubuh kita ini ada organ vital yang di situ sangat berperan sekali dalam aktivitas kita sehari-hari, yaitu yang pertama otak. Otak itu nanti dilindungi oleh namanya tulang tengkorak atau kepala. Ada juga jantung. Jantung itu vital karena memompa darah ke seluruh tubuh. Sama paru-paru itu nanti juga untuk bernafas. Jadi itu adalah organ-organ vital. Jadi harus dilindungi ya. Oke, jadi fungsi yang kedua adalah pelindung organ vital. Fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot ya. Otot yang mana tuh Pak Guru? Otot itu ya daging itu ya. Jadi dia daging itu kan melekat di rangka. Jadi daging itu sebenarnya adalah otot rangka atau otot lurik. Otot yang gerakannya sesuai kehendak kalian. Itu namanya otot rangka. Selain itu fungsi yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah itu bisa dibentuk di tulang atau di rangka. Yang berikutnya adalah tempat penimbunan kalsium. Jadi kalau kalian memiliki kelebihan kalsium, kalian makan banyak kalsium, makan ikan, minum susu itu kan banyak kalsium, banyak fosfor, maka nanti akan ditimbun di tulang. Jadi tulangnya jadi kuat. Pembentuk komponen imunologis. Imunologis itu adalah kekebalan untuk melawan bibit-bibit penyakit. Kenapa bisa pembentuk komponen imunologis? Karena dia membentuk sel darah merah. Sel darah merah itu maaf Pak, bukan sel darah merah, sel darah putih. Ya, sel darah putih itu membentuk antibodi. Nanti dia akan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi itu jadi ada 6 fungsi dari tulang selain sebagai alat gerak pasif. Yang selanjutnya adalah ya ini tulang-tulang kalian ya. Ada tulang yang paling atas, ini namanya tulang tengkorak atau kepala ya. Ini ya. Ini nanti di LKPD sudah ada itu. Nah, itu nama-nama tulang. Ya, ini nanti kalian harus mengklasifikasikan, nanti ada tugas di LKPD itu lembar kegiatan peserta didik itu nanti ada suruh mengelompokkan ini tulang-tulang ini menjadi
berdasarkan bentuknya itu nanti tulang apa saja, yang berdasarkan letaknya nanti ada tulang apa saja gitu. Nanti di LKPD yang kedua, pertemuan kedua itu nanti silahkan dikerjakan di kertas folio ya. Oke, yang berikutnya adalah kelompok tulang. Jadi dari tulang-tulang yang banyak ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuknya ya. Ada namanya tulang pipa, tulang pipih, pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan ini adalah bentuknya tidak beraturan ya. Oke. Tulang pipa itu memiliki bentuk yang memanjang, tengahnya berlubang ya, kayak pipa air itu memanjang, tengahnya berlubang. Dilapisi oleh periosteum. Periosteum itu adalah bagian lapisan luar yang keras. Jadi makanya kuat tulang pipa itu. Selain itu tulang pipa ini sebagai pembentuk eritrosit. Eritrosit, sit itu sel, eritro itu merah, berarti sel darah merah yang fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kalian. Jadi itu dibentuk di tulang pipa. Tulang pipih itu bentuknya kayak plat. Plat itu tipis ya. Selain itu sebagai tempat pembentuk eritrosit dan leukosit, yaitu eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih yang untuk imunitas tadi ya, membentuk antibodi. Terus tulang-tulang pipih pada manusia itu nanti ada beberapa macam ya. Tulang penyangga usus. Tulang penyangga usus itu yang ini. Jadi ususnya biar nggak melorot ke bawah, ada tulang penyangga usus di sini. Bentuknya pipih lagi, tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu ini tulang rusuk. Yang berikutnya ada tulang belikat, ya ini tulang belikat yang belakang ini, atau bahasa Jawanya entong-entong kalau Jawa itu ya. Jawa Tengah tapi ya. Bentuknya pipih juga. Selanjutnya yang keempat itu ada tulang kepala atau kranium bahasa biologinya, atau tulang tengkorak, ini juga bentuknya pipih. Yang berikutnya adalah tulang dada. Tulang dada itu sternum bahasa biologinya ya. Ini tulang dada yang ini. Oke, jadi tulang penyangga usus, tulang rusuk, ini tulang belikat, tulang kepala, dan tulang dada ini adalah tulang yang mempunyai bentuk pipih. Bentuk pipih ya. Atau biar kalian gampang mengingatnya, Pak Guru bikinkan singkatan. Tulang yang bentuknya pipih itu ada susi, suka, beli, kelapa muda ya. Sus tulang penyangga usus, tulang rusuk, tulang belikat, tulang kepala, sama tulang dada ya. Susi, suka, beli, kelapa muda ya. Itu cara mengingat biar kalian ingat selalu toh. Karena ingatan orang itu pasti terbatas ya. Jadi biar kalian ingat itu, saya Pak Guru bikin singkatan itu. Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek itu bentuknya pendek pasti itu ya. Ringan dan kuat ya. Ini tulang patella. Patella itu tempurung lutut ya. Ini atau tulang ini pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki, pergelangan tangan itu tulang pendek ya. Ini juga sebagai tempat pembentuk eritrosit dan leukosit, sel darah merah dan sel darah putih. Kalau ini short bone. Short bone itu artinya tulang pendek. Berikutnya adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Itu ada tulang namanya tulang belakang ya. Bentuknya tidak beraturan, gabungan dari berbagai macam bentuk tulang. Ada pipihnya, ada pendeknya ya, ada rongganya, ada kayak pipa begitu. Jadi namanya tulang yang bentuknya tidak beraturan atau tulang tak beraturan. Selanjutnya tulang itu bisa dikelompokkan juga menjadi dari segi tempat. Itu nanti di tubuh kita itu ada tulang kepala ya,
tulang badan dan tulang rangka. Maaf, rangka anggota gerak. Jadi ada rangka kepala, rangka yang membentuk badan, sama rangka anggota gerak. Bergerak berarti untuk bisa menulis, bisa berjalan, ya, bisa berlari, itu namanya tulang pakai rangka anggota gerak. Ya, rangka kepala itu ada tengkorak, kalau bahasanya adalah yang bagian pembentuk kepala sama bagian yang muka, ya. Yang kepala ini ada ubun-ubun, ada tulang belakang, ya, ada tulang baji, pelipis, ya. Bagian muka ada rahang atas, ya, ada giginya itu rahang bawah, ada tulang pipi, ya, dan sebagainya. Bisa dilihat ini gambarnya, ya ini. Oh, ini bahasa biologi, ya, itu artinya tulang ubun-ubun, parietal. Orsipental itu tulang kepala belakang, ya. Frontal tulang dahi, ya. Nasal ini tulang hidung, ya. Maksila ini tulang rahang atas. Mandibula, mandibel atau mandibula ini tulang rahang bawah. Jadi itu tulang yang, kalau ini semuanya bentuknya adalah tulang yang bentuknya pipih, tapi berdasarkan letak ini adalah tulang tengkorak atau tulang kepala. Berikutnya ada rangka badan, ya. Rangka badan itu ada ini, ada tulang belakang. Tulang belakang itu ada namanya leher. Leher itu ada 7 ruas. Ada punggung. Punggung itu adalah tulang belakang tempat melekatnya tulang rusuk. Jadi tulang punggung jumlahnya ada 12 ruas. Otomatis tulang rusuk itu ada 12 pasang karena semuanya melekat di tulang punggung. Ada 12 ruas tulang punggung, berarti tulang rusuk itu ada 12 pasang, ya. Semuanya melekat di sini tulang belakang. Jadi tulang belakang tempat melekatnya tulang rusuk itu namanya punggung, ya. Di bawahnya ada pinggang, ya. Ada tulang kelangkang, ya, tulang ekor. Jadi kalau dijumlahkan itu jumlahnya ada ini 19 tambah 5 24, 24 tambah 5 29, ya ada 33 ruas tulang belakang itu, ya. Seperti kalian kalau habis sholat membaca tasbih 33 kali, ya, takbir 33 kali, ya, begitu. Ya sering zikir toh habis sholat, ya, bacanya 33 kali, disunahkan kan begitu. Ya, berikutnya adalah tulang dada. Ya, tulang dada itu yang tengah ini, ya. Ada bagian hulu, bagian badan sama bagian laju pedang atau ujungnya pedang, ya, karena lancip di sini. Ini namanya tulang dada. Jadi dada itu bukan semuanya ini, tapi yang di sini, tulang dada yang tengah ini. Berikutnya adalah tulang rusuk, ya. Ini tulang rusuk itu jumlahnya ada 12, ya. Semuanya melekat pada tulang belakang. Tulang belakang tempat melekatnya tulang rusuk ini namanya adalah punggung, ya. Tulang rusuk itu dibagi menjadi 7 pasang, itu adalah tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk melayang, 3 pasang palsu, yang 2 pasang itu melayang, ya. Maksudnya tulang rusuk sejati itu tulangnya itu melekat langsung di tulang dada. Ini namanya tulang rusuk sejati, melekat langsung, ya. Kalau tulang rusuk palsu, dia tidak melekat langsung, ya. Di sini dia melekat dulu di tulang rusuk sejati yang bawah, yang paling bawah, nomor 7 dah, ya. Ini dia tidak melekat langsung, itu namanya tulang rusuk palsu, ya. Tidak sejati. Kalau sejati langsung, kalau palsu masih melewati yang lain, ya. Berikutnya adalah yang tidak melekat sama sekali di tulang dada, namanya tulang rusuk melayang, jumlahnya ada 2, ya. Jadi yang sejati ada 7, yang palsu ada 3 tambah 7 itu 10, ditambah lagi yang melayangnya 2, berarti 12. Semua jumlah tulang rusuk itu ada 12. Oke, selanjutnya adalah tulang gelang panggul, ya. Ini ada ini penyangga usus, ya, namanya
Ileum itu usus penyerapan ya, menyangga di sini. Namanya tulang usus, penyangga usus. Ya, itu disebut gelang panggul, itu juga pembentuk badan. Berikutnya adalah tulang yang sebagai rangka anggota gerak. Jadi ada untuk bergerak, ada alat gerak atas, organ gerak atas, ada organ gerak bawah ya. Kalau ini untuk menulis ya, kalau ini untuk berjalan, untuk jabat tangan itu pakai anggota gerak atas. Menulis juga gitu ya, pakai anggota gerak atas. Makan, menulis itu disunahkan pakai tangan kanan ya. Oke, berikutnya adalah ini anggota gerak atas itu ada dari lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil ya. Ini ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari ya. Nah, ini tulang-tulang anggota gerak atas. Nanti juga ada anggota gerak bawah, ada paha, ada tulang tempurung lutut, yang tulang pendek tadi. Berikutnya adalah tulang kering. Terus yang kecil ini namanya tulang betis. Ya, terus ada pergelangan kaki, tulang telapak kaki, sama tulang jari kaki. Ya, begitu. Jadi tulang itu memiliki berbagai fungsi. Terus berdasarkan berdasarkan tempatnya dia ada tulang badan, tulang kepala, sama anggota gerak. Yang berikutnya itu tulang berdasarkan bentuknya itu ada 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silahkan minggu depan kalian kerjakan LKPD pada pertemuan kedua ya. Kerjakan pada kertas folio bergaris, ditulis yang rapi ya. Terus dikumpulkan pada awal Agustus. Nanti di awal Agustus kalian akan mendapatkan LKPD yang baru dari Bapak dan Ibu guru. Oke, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.